Selamat datang di Bull Trader FX YouTube channel. Nah, di channel ini kita akan membahas semuanya tentang forex, dan di video kali ini kita akan membahas tentang testing indikator. Jadi kita akan mengetes indikator yang lagi populer di luar sana, kita gabungin, kita tes. Kalau Anda ada strategi yang bagus, mau kita tes, silahkan drop komen saja, nanti kita tes selama 50 kali. Kemudian kita akan tahu bagaimana probability-nya, apakah strategi ini bagus, apakah strategi ini jelek. Jadi kalian tidak perlu membuang-buang uang untuk strategi yang tidak bagus. Jadi video ini kemungkinan akan membuka kalian sebelum kalian masuk ke strategi tertentu, kalian sudah tahu oh probability-nya itu sekian. Jadi it gonna save you money untuk masuk sebelum kalian masuk ke strategi itu. Jadi let's get started. Testing indikator stokastik 14 dan EMA 200. Stokastik adalah sangat populer di kalangan trader, dan juga EMA 200 juga sangat-sangat populer untuk menentukan tren. Nah, nanti kita gabungkan, kita pengen tahu bagaimana sih probability-nya, apakah banyak win-nya, apakah banyak lose-nya, kita bakalan tahu sebentar lagi. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas apa itu stokastik terlebih dahulu. Indikator stokastik memberikan prediksi kemungkinan pergerakan arah tren yang sedang berlangsung. Dengan mengacu pada skala tersebut, trader bisa melihat sinyal trading. Oke, ini kuncinya, sinyal trading. Jadi di stokastik ini, osilator memberikan sinyal yang diberikan indikator stokastik. Jadi kalau kalian melihat stokastik, nanti kita lanjut, dia itu pergerakannya seperti ini. Oke, kalau di atas di sini saya tidak akan bahas lebih dalam lagi karena pengen saya waktunya kita perpendek aja. Yang di atas sini adalah area overbought, bawah sini adalah area oversold. Jadi sudah terlalu mahal di atas. Jadi stokastik bilang oh harga sudah terlalu mahal, makanya banyak orang sell di sini, lanjut turun. Di sini harga terlalu murah nih, banyak orang langsung buy. Nah, itu untuk melihat bagaimana pergerakan stokastik. Lanjut, EMA, exponential moving average, ini sangat populer di kalangan trader, makanya kita pakai ini aja. Jenis moving average yang menempatkan bobot lebih besar dan signifikasi pada titik tertentu. EMA itu lebih smooth dari simple SMI, itu lebih bagus. Ini EMA itu menentukan trennya. Kalau EMA 200 berarti menentukan tren lebih bagus karena dia melihat 200 candle ke belakang. Kalau begini cara melihatnya, kalau di atas area EMA berarti trennya lagi bullish, kalau di bawah trennya lagi bearish. Kalau EMA di sini adalah flat seperti ini, berarti dia lagi konsolidasi. Itu cara melihat EMA ini sedang naik turun, dan tren ini sedang naik turun atau sedang konsolidasi menggunakan EMA. Ini sangatlah populer. Oke, kita lanjut ke chart aja. Stokastik, kalian bisa klik indikator, terus kalian cari tuh stokastik, ada ya, stokastik ya, benar kok, pakai stokastik. Namanya adalah stokastik. Kalau di MT4 biasanya stokastik osilator, di bawah osilator, jadi stokastik. Kalian bisa klik. Setupnya simple aja, setup bawaan aja, 14.33 kita akan tes. Oke, cara bacanya, ketika dia naik berarti kita kita sell, turun. Ketika dia turun kita buy, naik. Tapi kita buy nya ketika dia kembali lagi ke area sini. Oke, karena dengan itu kita tahu oh dia valid. Oke, biasanya orang-orang dengan crossover, nanti mungkin kita bahas dengan crossover.
di sini. Tapi sekarang kita dengan back kembali lagi ke area kuning. Oke, jadi ketika dia up, dia turun, kita bisa asumsi sell, turun kita bisa asumsi buy. Banyak sekali apa ya, kegagalan di sini. Contohnya ini bagus, ketika kita back dia up, is good. Oke, tapi lihat ketika dia back di sini apa, dia malah naik. Oke, jadi banyak false seperti itu di stokastik seperti ini. Come back, memang dia naik tapi langsung drop turun. Kalau stop loss kalian nggak bagus, ini bakalan kena stop loss. Oke, caranya kita melihatnya itu kita akan menggunakan stokastik dan kita akan menggunakan EMA, moving average exponential. Settingnya kita ganti menjadi 200. Oke, nah kita melihatnya dengan seperti ini. Ketika trennya turun, berarti kita cari opportunity untuk stokastik yang sell seperti ini. Boom, dia turun. Stop loss di atas, TP 1 banding 2, always 1 banding 2. Oke, caranya untuk melihat untuk probabilitas. Nah, ini saya ada Excel yang sudah saya bikin. Ini adalah uang saat ini, jadi modal awalnya 5.000. Ini untuk kita melihat bagaimana pergerakannya, up atau down. Nah, ketika untung sekali, kita kasih aja win, nanti dia otomatis menaruh 200, jadi $200 kita untung. Kalau gagal berarti kita akan kehilangan $100 dan balance-nya kita akan ini bertambah karena kita untung 200, rugi 100. Katakanlah kita terus-terusan seperti ini, semua akan bergerak. Tuh, kita bisa lihat untung win 17, loss 9. Win percentage adalah 65.38. Modal awalnya 5.000, modal saat ini menjadi 7.500. Nah, itu cara untuk melihatnya. Kita lanjut saja untuk pengetesan. Ingat, kalau memang kita mau ngetes sesuatu, kita harus tes agak banyak. Jadi nggak cuma tes 10 kali, 20 kali, kita bakalan tes selama 50 kali untuk mengetahui bagaimana probability-nya itu bagus apa tidak. Kalau kalian bisa lihat di area sebelah kanan, yaitu di Excel. Di Excel kita sudah untung 6, kita gagal 5, tetapi uangnya masih bertambah $700. Jadi risk management di sini sangatlah penting. Nggak cuma nggak cuma technical analysis, tetapi risk management juga penting. Kalau kalian bisa lihat, sekarang kita losing 5, win percentage adalah 58, tetapi tetap lihat masih untung $900. Jadi di sini banyak sekali orang yang tidak mengetahui. Jadi setiap kali trading ruginya itu harus sama, tidak tidak acak-acakan. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa melihat nanti saya rugi berapa, saya untung berapa, risk percentage-nya berapa, win percentage-nya nanti berapa. Sekarang kalau kita lihat di win percentage adalah 5385, itu parah banget, ya enggak? Kayak flip a coin aja. Tetapi kita sudah untung 1000 dari situ saja. Nah, dari sini kita bisa lihat tuh, oh, berarti memang risk management itu memang penting. Kita lanjut aja.
kita percepat. Oke, dari sini sekarang sudah 25 kali trade. Dari 25 kali trade kita bisa lihat loss-nya kita pernah losing streak selama 6 kali trading itu kita gagal. 6 kali trading itu kita gagal. Jadi wow, 6 kali trading, bayangin kita gagal. Kalau kalian mikirnya oh pasti strategi ini nggak bagus nih. Nah, pastinya seperti itu kan. Terus kalian cari-cari strategi yang lain. Nah, itu kesalahannya. Jadi strategi itu nggak ada yang 100%. Terkadang kita juga ada losing streak, kita juga ada winning streak. Jadi itu kita lanjutkan aja biar lebih cepat. Oke, sekarang sudah di 2:42, udah hampir mau selesai, udah mau hampir 50. Balance saat ini adalah 7.500 masih 7.500 untuk untungnya. Untuk modal saat ini, sorry. Kita lanjutin. Sekarang kita bahas EMA 200 dengan stokastik dengan setting yang biasa. Win percentage-nya not great, jadi 47%, 47,92%. Untung 23 trade, loss 25 kali trade. Number of trade adalah 48. Oh, tidak 50. Oke, maaf. Saya kira tadi udah 50. Jadi it's okay. You will get what I mean. Jadi dari sini kita bisa lihat win percentage-nya itu not so great ketika kalian enter saat itu. Jadi kalau ada strategi-strategi lain yang kalian mau enter, kalian harus jelasin bagaimana cara entry-nya supaya kita bisa enak untuk ngetesnya. Jadi silahkan drop komen aja. Kita bisa lihat untuk balance saat ini menjadi 7.100 dari 5.000 dolar. Jadi modal saat ini bertambah menjadi 2.100. Untungnya adalah 2.100. Jadi untung 2.100. Walaupun win percentage Anda 47%, loss-nya lebih banyak daripada win-nya sebenarnya. Tapi you got what I mean. 7.100 masih di tangan Anda. Jadi itu semua video yang ingin kita berikan kepada Anda tentang EMA dan stokastik pengetesan. Jadi kesimpulannya not so great, 47% untuk probability-nya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan ya dilihat probability-nya, kemudian kita cek tadi banyak sekali kegagalan saat dia tidak sesuai dengan tren, itu gagalnya banyak sekali, banyak sekali. Kemudian waktu win juga banyak sekali. Jadi 50-50. Di sini kalau kayak suruh tentang pemikiran saya bakalan bilang not so great. Saya tidak akan menggunakan ini, tetapi kalau kalian lihat uang masih tetap untung ketika kita menggunakan itu. Oke.
Itu kesimpulannya. Kemudian ingat, again, kita akan bikin testing yang lainnya lebih menarik lagi nanti. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, semuanya kita ada di sana. Silahkan di follow. Dan I will see you in the next video, guys. Okay. Halo semuanya, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Kalau masih baru, again consider subscribing, dan juga jangan lupa klik like button karena kita akan upload setiap minggunya. Dan juga kalau kalian masih baru, silahkan cek Instagram saya, banyak edukasi menarik di sana. Kalau ingin lihat video yang lain, silahkan ke sini atau yang di bawah. Kalau subscribe ada di bawah sana, and see you next week.